menahan diri dari hal yang membatalkan, dimulai dari terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua waktu subuh, hingga terbenam matahari. Itu kan definisi, dan kita pun tidak akan bisa melakukan puasa kecuali kita tahu apa yang membatalkan puasa. Maka fikihnya pada malam hari ini akan kami hadirkan apa-apa saja yang membatalkan puasa, tapi kami tunda di akhir. Ringkasnya, kami ada buku catatan kecil, ada fikih praktis untuk fikih puasa, judulnya ringan, 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Kalau Anda pegang itu, sudah punya rambu-rambu, punya gambaran umum, gambaran utuh tentang puasa. Baik, kita tinggal dulu, barangkali ada waktu akan kita bahas. Jika tidak ada waktu, insya Allah pertemuan yang lain. Persiapan yang lain apa? Persiapan ilmu, persiapan zahir ada, persiapan ilmu termasuk zahir ilmu itu. Ilmu di sini zahir, dihafal. Termasuk persiapan zahir ya, persiapan siapkan mushaf, kena apa ya, tarawih di mana nanti. Ada lagi yang terpenting, persiapan batin. Bagaimana kalau kita masuk Ramadan kita bisa maksimal? Ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah jika kita ada hal yang menjadikan orang Ramadan sia-sia. Yang pertama, malas beribadah. Biarpun masuk Ramadan kalau tak ibadah, malas beribadah. Yang kedua adalah sudah beribadah banyak tidak diterima oleh Allah. 2 hal yang harus difahami. Maka para ulama menjelaskan apa yang menjadi sebab kita malas beribadah. Ini apa yang menjadikan kita malas beribadah? Disebutkan yang menjadi sebab kita malas beribadah karena dosa kita. Maka kalau ada yang bertanya di bulan Sya'ban, apa sebaik-baik amal yang kita lakukan? Adalah memohon ampun kepada Allah, istighfar yang serius. Sesali dosa-dosamu dan ingat, wahai hamba Allah, sebesar apapun dosamu, ingat Allah Maha Kuasa untuk mengampuni, asalkan kita serius sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah. Maka mulai malam ini yuk kita serius menghadap kepada Allah. Anda harus punya waktu khusus di kamar yang sempit, ada kunci itu kamar, tidak ada orang lain, lalu Anda mengadu, ya Allah, aku dahulu pernah melakukan ini dan itu, ya Allah ampuni, sampai derai air mata, sampai berderai air mata, sampai menangis. Pokoknya kita harus bertobat, sebab yang menjadikan beban susah beribadah karena dosa. Ayo kita memperbanyak tobat dan kita sesali, kita sadari dosa-dosa kita di masa yang lalu. Kalau kita belum berdamai dengan Allah, kita masuk bulan Ramadan malas. Kalaupun melakukan sholat tarawih yang ikut-ikutan, pengennya yang paling cepat, pengennya yang paling pokoknya deh. Puasanya pun menjadi puasa-puasa yang disebut oleh Nabi, puasa sepertinya. Cuman karena bukan puasanya orang yang rindu kepada Allah, puasanya orang yang bermaksiat, maka kalaupun dia berpuasa, dialah orang yang berpuasa yang disebutkan oleh baginda Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Alangkah banyaknya orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia berpuasa maksiat jalan. Apalagi penghapus pahala banyak sekali hari ini. Handphone kita pun kadang membawa gambar-gambar yang menjadikan pahala akan hapus. Sepertinya orang itu beribadah, cuma ternyata melakukan dosa yang menjadikan pahalanya terhapus. Maka dari itu ini persiapan sejati, persiapan sesungguhnya. Sebelum masuk bulan Ramadan, ayo kita serius berdamai dengan Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Yang serius mohon ampunnya, bukan main-main. Baginda Nabi itu gak punya dosa, gak punya salah, tapi setiap majelis begini tidak kurang dari 70 kali memohon ampun kepada Allah. Beristighfar. Bagaimana Nabi sebanyak itu beristighfar? Bagaimana dengan kita yang setiap saat kita dosa, sesaat dengan mata kita, sesaat dengan telinga kita? Ingat, dosa menjadikan kita itu susah beribadah. Digambarkan oleh baginda Nabi. Bagaimana kok begitu kisahnya? Nabi menyebutkan, hati kecil kita ini mengerti kebenaran, rindu kebaikan. Makanya biarpun orang jahat itu kalau melihat orang beribadah ya senang.
Orang jahat itu tak senang dengan orang jahat. Pencuri itu tak senang. Pencuri itu kalau punya anak perempuan yang cantik tak mau dinikahkan anaknya dengan pencuri juga. Orang sombong tak suka dengan orang sombong, ya kan? Orang pendengki juga tak senang sama orang pendengki karena hati itu bisa ngerti. Hati kecil, cuman kadang hati ini tertutup dengan fitnah, dengan noda dosa, sehingga biarpun kita tahu itu dosa, kita masih melakukannya, atau tahu kebenaran kebaikan, kita susah melakukannya. Nabi menggambarkan tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri dan udan. Gambarannya itu hati itu akan tertutup kena fitnah. Tu'radul fitnah, fitnah itu akan nempel di hati. Hati itu yang semula bersih dengan maksiat itu nempelnya seperti hasir. Anda hasir sekarang sudah hampir tidak ada. Hasir itu adalah tikar. Tikar itu bisa kita pakai duduk, bukan langsung begitu, tapi tikar itu semula dari selembar yang dipintal satu demi satu sehingga menjadi lebar, lalu bisa kita pakai duduk. Dosa juga demikian, mengotori hati tidak serta-merta. Akan tapi dengan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba lalu dia tidak segera tobat, akan meninggalkan noda hitam seperti titik setitik noda hitam di dalam hati kita. Kemudian ada lagi dosa setitik noda hitam, ada lagi dosa setitik noda hitam, terus hingga hatinya gelap sehingga tidak bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, sehingga biarpun katanya dia punya ilmu, dia menjual agamanya karena hatinya kotor biasa dengan kemaksiatan. Apakah makanannya yang haram, ataupun dia sudah mengumbar matanya melihat yang haram dan sebagainya. Yang jelas dosa-dosa memperberat langkah kita menuju ibadah. Maka bagaimana cara kita, kata Imam Haddad, sebelum menuju kepada Allah, ringankan perjalanan dengan masuk wilayah namanya wilayah tobat. Bersihkan dirimu, wilayah tobat. Maka dari itu, ayo kita semuanya punya waktu yang khusus menghadap kepada Allah. Ingat dosa-dosa. Dan ingat dosa kepada Allah yang kami maksud di sini. Dosa kepada manusia nanti babnya. Dosa kepada Allah. Dan ingat dosa kepada Allah hendaknya hanya diadukan kepada Allah, jangan diadukan, jangan diceritakan kepada manusia. Manusia tidak bisa memberi maaf dosa kepada Allah, manusia hanya bisa merendahkan. Yang pernah terpeleset dalam zina cukup yang tahu hanya Allah. Menghadaplah kepada Allah dan memohonlah ampun kepada Allah dan mintalah kepada Allah agar Allah menutup aibmu, wahai hamba Allah. Jangan disebarkan ke siapapun. Allah Maha Kasih. Yang pernah meninggalkan sholat, yang pernah minuman keras, minum khamr dan seterusnya, itu masa lalu. Biarkan yang lalu biar berlalu. Kita punya masa depan, kita harus membuka lembaran baru. Ingat, adukan kepada Allah, jangan disembunyikan karena Allah sudah tahu dosa kita. Sebutkan semua kesalahan kita di hadapan Allah. Dan takutlah kepada Allah, jika dosa itu belum diampuni, maka dosa itu akan menjadikan kita ketakutan di alam barzakh, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar kita dengan beban yang di situ menjadi ribuan tahun langkah menyeberang Shiratal Mustaqim tak akan mampu karena tidak terlihat jembatan, sehingga tercebur ke neraka jahanam karena dosa-dosa. Apakah kita tidak takut? Akan tapi lihat hamba Allah, Tuhanmu Allah Maha Kasih, Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita sebagai seorang hamba, kalau kita serius menghadap kepada Allah, maka Allah akan ampuni. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Dan yang namanya puasa kan ujungnya adalah agar menjadi orang bertakwa. Buah dari puasa kan takwa. Dan orang takwa sendiri ada cirinya, disebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Ternyata orang bertakwa yang disebutkan di sini bukan saja alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, bukan sekedar orang yang banyak berderma, sedekah, berbuat baik, bukan. Akan tapi ayat berikutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Ternyata yang disebut orang bertakwa bisa saja orang yang berdosa seperti kita, cuman segera ingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, karena kita tahu bahasanya mengampuni hanya Allah. Memohon ampun dengan serius. Maka jangan tunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan untuk kita.
Semoga panjang umur semuanya. Ingat, ayo segera mohon ampun ya Allah, hadapkan kepada Allah. Dan memohon ampun syarat utamanya adalah harus ada penyesal. Yang tidak pernah menyesal tidak akan bertobat dengan sesungguhnya, karena Allah tahu hati kita. Menyesal dengan hati, bukan dengan lisan. Oh, aku menyesal, tidak. Tapi hati, menyesal itu hati yang kerasa. Seperti Anda kalau punya berapa ringgit uang, Anda mau belanja, punya uang, membawa ringgit, dan uang itu saja, tak punya yang lainnya, mau belanja, tak punya, hilang, jatuh, Anda menyesal. Menyesal itu begitu. Apakah kita pernah di saat melakukan dosa merasa nyesel seperti itu? Kita perlu koreksi diri kita sendiri. Kita perlu serius dong. Sebab menyesal itu penting. Dan orang tidak akan bisa menyesali dosa kecuali dia menyadari dosa. Dan orang tidak akan bisa menyadari dosanya kecuali dia sering merenungi dirinya, membaca kehidupannya di masa lalu untuk dihadapkan kepada Allah. Ya Allah, aku dulu pernah melakukan dosa di sana. Aku takut menghadapmu dengan dosa itu. Aku takut di alam barzahmu. Aku takut di padang mahsyarmu. Aku takut di nerakamu. Sehingga dia menengadahkan tangan lalu berkata, ya Allah, ampuni aku dengan serius. Itulah tobat yang sesungguhnya. Bukan tobat hanya di lisan. Tobat di bibir. Kata Rabi'ah Adawiyah, itu tobatnya orang kurang ajar. Namanya istighfar yang perlu diistighfari. Istighfar yang tidak didasari dengan kesadaran melakukan dosa. Dan ingat, dosa yang paling dosa adalah orang yang berdosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Kurang ajar ya. Anda pun juga nggak seneng ada orang salah dengan kita tapi nggak tahu diri, minta maaf minta duit. Itu sesama manusia saja tak elok. Bagaimana dengan Allah yang sang pencipta? Makanya sebelum minta kepada Allah, sebelum kita mendekat pada Allah, kita minta ampun dong. Dan Allah tidak seperti Allah, bukan seperti manusia ada dendam dan Allah tidak. Allah Maha Pengampun. Kalau serius, biarpun dosanya segede apapun. Kenapa kita tidak bergegas menuju pengampunan Allah? Hai Allah, apa yang kita tunggu? Apa yang kita nanti? Kita menanti rasa takut di alam barzah. Kita menanti seksa nanti di akhirat. Ketahuilah, siapapun dari hamba, dosa yang pernah dilakukan seorang hamba ada 3 macam. Diampuni oleh Allah di dunia sehingga di akhirat tidak diseksa. Atau diseksa Allah di dunia dengan musibah, kemudian di akhirat juga tidak diseksa. Atau di dunia sebelum diampuni juga tidak dihukum oleh Allah, maka akan ditemui hukumannya nanti di akhirat. Naudzubillah, pedih sekali di sana. Uji diri Anda. Berapa kali Anda sehari dan memohon ampun kepada Allah? Anggap saja 100 kali. Dari 100 itu berapa kali yang hadir penyesalan secara serius di dalam diri Anda yang menjadikan Anda menitik air mata di saat sendiri, bukan air mata di depan orang, air mata di saat sendiri. Kisah diriwayatkan dari Sayyidina Umar atau yang lainnya. Maka dalam memohon ampun kepada Allah, berusahalah kalian untuk bisa menangisi dosa. Menangis atas dasar penyesalan, bukan nangis buatan. Maka dikatakan menangislah engkau karena engkau yang dosa. Jika engkau belum bisa menangis, maka menangislah. Terus berusaha untuk menangis. Jika belum bisa menangis, maka terus berusahalah engkau untuk menangisi dosamu. Jika terus belum bisa menangis, maka menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis. Itu artinya hatimu sangat keras. Allah Maha Pengampun. Dan ingat, kalau dosa kepada Allah tanda dosa itu diampuni oleh Allah. Rasa malu kita menyebut dosa itu di hadapan manusia. Tanda dosa kepada Allah diampuni, kita paling malu menyebut dosa itu depan manusia. Maka kalau ada orang dosa kepada Allah tapi kok bangga ceritanya, oh aku dulu mau biasa minum khamr, mau begini, belum tobat itu. Oh aku berzina. Selagi dia sering bercerita kepada manusia, itu tanda dosa tidak ada ampun. Maka tutup urusanmu ini, dosa kepada Allah, biar saja Allah yang tahu. Selesai.
Maka setelah kita berbanyak istighfar yang serius, disitulah nanti akan rontok kekotoran hati, noda hitam, lalu tampak kebenaran. Sehingga apa? Tanpa disadari, bangun malam mudah bagi kita, baca Al-Quran Masya Allah, dan bisa mulai menikmati. Ini langkah pertama. Baik. Kemudian setelah itu, setelah kita beristighfar, harus langkah berikutnya, kita beribadah, melakukan kebaikan yang banyak. Cuman kebaikan yang banyak kalau tidak diterima oleh Allah, lalu bagaimana? Nah, apa sih yang menjadi sebab amal tidak diterima? Disebutkan dalam riwayat yang banyak tentang penyebab tidak diterimanya amal. Contoh, satu hadis Nabi. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis sahih. Tuftahu abwabul jannati kulla yaumil itsnain wal khamis. Pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Masalah dibuka pintu surga, Anda jangan banyak tanya. Pokoknya sudahlah, Nabi menyebut begitu. Artinya menuju surga gampang banget. Yaumil itsnain wal khamis, setiap hari Senin dan hari Kamis. Wa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Kemudian Allah mengampuni semua hambanya asalkan dia tidak menyekutukan Allah. Asalkan tidak menyekutukan Allah akan diampuni. Dalam hal ini insya Allah aman, kita tidak menyekutukan Allah insya Allah. Cuman hadis ini ada lanjutannya. Illa rajulan, kecuali seseorang, dan jangan Anda menjadi seseorang tersebut. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang dia dengan saudaranya, dengan sahabatnya punya dendam benci. Oh, yuqalu, diperintahkan kepada malaikat anziru, tunda, jangan diterima amalnya, jangan diampuni orang ini. Anziru hadaini, dua orang ini tunda dulu hatta yastaliha, sampai berdamai. Kami sampaikan kepada semuanya, jangan-jangan Ramadan kita yang lalu belum diterima karena apa? Kita rebutan waris dengan saudara, rebutan waris. Rajin umroh, rajin haji, tertipu, dialah orang yang masuk neraka lewat Mekah. Rindu ridha Allah, gak akan mau dengan begitu-begituan. Bermusuhan dengan saudara gak masuk, dan tidak indah. Dan tidak indah bermusuhan dengan saudara, tidak tegur sapa. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, 3 hari saja sudah gak boleh maksiat. La yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa thalathin, gak boleh kita diamin dalam irama marah, ngediamin saudaranya 3 hari gak boleh. Nah, ini yang perlu kita hadirkan. Persiapan kita adalah berdamai. Setelah berdamai kepada Allah, yang kedua berdamai dengan manusia, dan hidup kita selalu damai, indah. Itulah para kekasih Allah yang di dunia memerangi dendam, hilang dendam, hilang benci. Coba seperti ini, kita bertemu tidak ada benci, kita senang. Coba kalau Anda benci dengan kami, Anda tidak akan mau datang sini. Karena ada cinta, kita rindu. Makanya dalam belajar begini pun harus ada kuncinya dong, harus ada. Bahwa di antara kita tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada prasangka buruk. Maka kalau sudah kaidah belajar begitu, indah. Ilmu itu maksudnya gampang. Dengan cinta. Nggak ada benci di antara kita. Dengan saudara, naudzubillah, kadang tidak tegur sapa dengan saudara. Musuhan, dendam. Maka malam ini kita mulai berdamai. Ayo berdamai dengan siapapun, jangan turuti hawa nafsu. Berdamai dengan saudara, jangan dendam. Tapi urusan apa? Urusan pribadi, bukan urusan Allah. Urusan Allah harus marah kita. Urusan pribadi kita dicaci, kita diolok, kita difitnah, kita digunjing, hak kita diambil, kita lapang. Menuntut di mahkamah boleh kalau harta kita diambil, tapi tanpa dendam, tanpa benci. Hati-hati. Kebencian ini saat ini betul-betul Masya Allah. Baik di negeri ini atau di negeri Indonesia sana, kita menemukan permusuhan sering
dibuat karena adanya media sosial, sering disebar fitnah, berita bohong, sehingga seorang awam membenci ulama dan seterusnya. Ulama diadu dan seterusnya, sehingga benci. Tapi kalau Anda punya ilmu kebal seperti yang untuk malam ini, Anda tidak akan mudah membenci pada siapapun. Anda tidak akan mudah dendam pada siapapun. Dan kita harus pangkas itu benci dan dendam di malam hari ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Dari mana kita memulai itu semuanya? Tapi sebelumnya kan Anda harus tahu siapa yang Anda sehari ini orang yang paling bikin kesel kepada Anda. Siapa orang yang bikin marah Anda? Harus cari dulu sekarang sebelum kita lanjutkan. Kebayang enggak di mata Anda? Itu dia. Mungkin Anda seorang ustaz, mungkin pernah diganggu sama ustaz lain. Seorang pedagang rupanya diganggu sama pedagang lain. Seorang pejabat di kerajaan cuma disikut, ditendang sama pejabat yang lain. Atau itu mantan istri, mantan suami, cerai, berantem, musuh. Ayo cari semuanya. Baru setelah kita tahu begitu, kita tata malam ini. Harus berani kita menata hati. Kita tata malam ini. Bagaimana cara menata? Baik. Setelah kita ketemu orang yang kita benci, yang kita marah dengan dia, pastikan Anda mulai malam ini, mulai hari ini akan memulai berdamai dengan memberikan kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah Anda pastikan bahwa Anda bisa mendoakan dia dengan doa kebaikan. Bukan Anda mendoakan doa kebaikan dengan kami, Anda tidak ada masalah dengan kami, maka gampang. Bukan Anda mendoakan orang yang telah memberikan hadiah kepada Anda, bukan. Itu kan membalas kebaikan, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Akan tapi Anda memberi kebaikan kepada orang yang zalim kepada Anda. Ini pangkat tinggi. Pangkat tinggi. Kalau bicara tentang orang takwa dalam ayat tadi, wa wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Coba. Di situ juga masalah ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i. Berikutnya, Pak. Wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa adalah orang yang menahan amarah di saat diganggu. Tidak cukup menahan amarah, sebab amarah kalau hanya ditahan nanti meledak. Tetapi harus lanjutkan wal kadhiminal ghaidha, setelah menahan amarah tidak mudah reaksi. Dia berbuat jahat kepadaku, dia menfitnahku. Ditahan. Setelah itu apa? Wal 'afina 'anil nasi, memaafkan. Aku maafkan dia karena dia umat kekasihku Nabi Muhammad. Dia saudaraku, anak ayahku, anak ibuku. Kenapa harus aku dendam? Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kepada orang yang berbuat jahat tersebut. Ternyata tidak cukup sampai di sini. Lanjutannya apa? Allah yuhibbul muhsinin. Malah berbuat baik. Ini kan ahli surga. Dijahati malah berbuat baik. Silakan adzan. Dan memang betul fikihnya adalah seperti yang disampaikan pada pengurus masjid, adzan harus tepat waktu. Itu fikihnya. Karena apa? Adzan ditunggu oleh orang di luar sana pengen sholat mau pergi. Silakan. Setelah adzan kita lanjutkan masalah sholat, bisa kita tunda. Ini adzan itu penting. Ada sebagian adzan orang membunuh adzan. Sampai dalam fikihnya, kalau tukang adzan itu mendapatkan gaji, maka kalau adzannya telah waktu, haram gajinya. Karena tugas dia yang paling inti memperhatikan waktu, tepat waktu. Kecuali tukang adzan juga rela adzan kapan saja, cuma bukan yang terbaik. Jadi kami sampaikan masjid-masjid biarpun pengajian begini stop untuk adzan. Mana adzan yang belum bunyi? Sudah nyala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
orang-orang yang mengerti, Masya Allah, terima kasih. Adzannya pun pendek. Itu juga termasuk bagian fikih. Sebab adzan itu kalaupun ada matnya, jangan matnya meliuk-liuk sampai panjang bermeter-meter. Mat apa itu kan begitu. Jadi adzannya pun juga pendek, terima kasih. Ada adzannya seberapa jam, 20 menit. Coba tanyakan pada qurra mat apa itu. Baik, sehingga adzan kalau kepanjangan kita pun tidak dianjurkan disibukkan mendengarnya. Jadi seperti tadi tepat waktu diadzani dan adzannya pun tidak panjang tapi indah. Tidak panjang tapi indah kayak tadi, indah. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Dari mana kita memulai untuk berdamai dengan doa hamba Allah? Doa itu adalah gampang, susah. Bicara tentang doa mah gampang, tapi ternyata di giliran praktek mah susah. Dia pinjam duit tak balik-balik, gimana aku doakan dia? Dia memfitnah aku, gimana doain dia? Kok susah jadinya ya? Padahal doa mah gampang. Maka inilah para kekasih Allah itu keistimewaannya. Wali itu bukan karena banyak sholat, banyak sujudnya, tapi salamatus sudur, hatinya bersih. Ada dengki, benci, diperangi. Bukan tidak ada benci, tidak ada. Kita semua punya hawa nafsu. Jadi kalau wali nggak punya benci, nggak punya dengki, malah tidak tinggi pangkatnya. Dia punya marah, dia punya dengki, tapi diperangi. Justru semakin benci, semakin berbuat baik ya. Oh, kurang ajar amat tuh orang. Tunggu, aku kirim ringgit. Ikonnya mana? Aku kirim ringgit besok. Begitu. Jadi semakin benci, ternyata kita perangi dengan kebaikan. Itu baru orang hebat. Nah ini, jangan berkata, oh aku tak punya dengki, aku tak punya dendam. Anda bukan malaikat, Anda bohong. Malaikat baru tak punya benci. Kita semua punya marah. Cuman kelebihannya para kekasih Allah, di saat diganggu sama orang, tidak membalas dengan kejahatan. Bahkan akan dijadikan itu bahan menghadap pada Allah. Ya Allah, aku dizalimi oleh fulan. Aku mohon ya Allah, berikan kebaikan kepada fulan ya Allah, dan ampuni aku. Gitu. Jadi pertama mendoakan. Pastikan malam ini Anda mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan Anda, orang yang mengganggu Anda, orang yang zalim kepada Anda, orang fitnah Anda, orang mengambil hak Anda. Pastikan. Ada yang berkata susah, orang ajar amat dia itu jahat banget. Gimana doain? Kalau Anda tidak bisa, Anda tidak akan lolos masalah itu nanti. Berat ya? Berat, baik. Memang itu pekerjaan berat, pekerjaan waliullah, bendaan kasih Allah. Ibaratnya seperti operasi amaliyah. Seorang ibu yang lagi mengeluarkan sesar, amaliyah, ya kan? Amaliyah itu pakai obat bius kan? Harus pakai obat bius. Makanya doain tadi gak kebayang, doain orang kurang ajar, orang jahat, gimana doain? Mending doa sendiri untuk saya. Nah, kan egois ini. Maka saya kasih obat bius. Kalau Anda doan obat bius ini nanti, si sontek bius, CCS, Anda keluar dari tempat ini, Anda mulai bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan Anda. Ada obat biusnya saya kasih. Jadi masuk obat bius pada Anda pulang, Anda akan mulai mendoakan saudara Anda. Baik, obat biusnya adalah sabda Nabi SAW. Dengar begitu. Ma min abdin Abi Darda, dari Muslim meriwayatkan dari Abi Darda dari Rasulullah, Nabi bersabda, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi ala dhahril ghaibi ila wa qala al-malaku wa laka bimithlihi. Tidak ada seorang mendoakan saudaranya yang saudaranya tak ada di hadapannya di rumah sendiri atau lagi bermasalah dengan dia. Kalau ada orang mendoakan orang lain, saudaranya, sahabatnya yang bermasalah dengan dia, atau dia tak ada di hadapannya, oh, kalau kita bisa mendoakan semacam ini, malaikat mendoakan, kamu dapat duluan. Sampai dikatakan para ulama, ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan hamba Allah, yaitu doa dengan cara pantulan, mendoakan orang yang berbuat jahat pada kita. Ternyata karena itu Allah akan kabul untuk kita lebih dulu. Bahkan doa ini lebih cepat dikabul daripada pergi ke multazam tapi hatinya masih kotor. Nah, kita punya hajat banyak, makanya kalau pengen cepat dikabul, cara ini. Jadi mujarab, saya mendengar dari guru ya kita amalkan. Sehingga kalau kita punya hajat besar, nyari-nyari siapa orang yang jahat sama saya,
Kita doain dengan doa kebaikan, nanti cepat dikabul Allah. Yakin yang berjanji Nabi, yang bersabda Nabi. Sudah mulai masuk biusnya, sudah mulai kerasa, pastikan. Ada punya hajat apa? Sembiri rezeki, belum nikah. Apa? Doakan ya Allah, itu orang kurang ajar kepadaku ya Allah. Lapangkan rezekinya Allah, dia jahat padaku ya Allah. Berikan segala kebaikan. Malaikat walaka bimithli, kau dapat duluan. Dan ini adalah buahnya Pak. Kalau kita bisa melakukan doa ini dapat dua pahala, dua faedah. Yang pertama, doa akan dikabul untuk kita. Yang kedua, akan bersih hati. Bahkan sebagian kekasih Allah itu kalau punya hajat besar itu nyari siapa yang berbuat zalim kepadanya. Yang dia nggak jahat, nggak ada yang zalim. Jadi kalau ada orang buat jahat kesempatan, dia berbuat zalim padaku. Nanti malam awasnya. Nanti malam sholat 2 rakaat. Ya Allah, itu orang jahat padaku. Ampuni dia ya Allah. Berikan kesadaran, berikan segala kebaikan. Mudah dikabul untuk kita. Jangan biarkan dendam. Kalau dendam itu terus kita tumpangi dengan doa, semakin kebakar hati. Nyungsep, ketabrak kereta. Baik, ini obat bius. Saya tambah dosis obat bius yang lebih kuat lagi, biar Anda keluar dari tempat ini, Anda tidak ragu mendoakan orang lain. Yakin. Nabi suatu ketika nanti di akhirat, Allah memanggil hamba-hamba pilihannya dengan panggilan spesial. Panggilan itu bunyinya adalah dalam hadis sahih. Ainal mutahabbuna bi jalali? Mana orang yang di dunia hidup dengan cinta? Kalau ada benci dengki diperangi. Mana orang hidup di dunia dengan cinta? Al-yawma udhillhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan jadi dariku. Kemudian orang yang hidup di dunia seperti Anda saat ini memerangi dengki benci, mendengar langsung berkumpul. Setelah berkumpul diperintahkan meluncurlah kalian ke surga seperti kilat. Oh, seperti kilat. Padahal di padang mahsyar dikatakan puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun. Ada yang mengatakan 50, dia sebutkan 50.000 tahun. Ribu tahun. Oh, ribuan tahun. Ternyata bagi orang beriman yang hatinya bersih sampai dikatakan ma bainadh dhuhri wal asri, seperti antara waktu zuhur dengan waktu asar. Begitu cepatnya Allah meluncur ke surga. Kemudian di situ Allah Maha Adil, ahkamul hakimin. Semua orang berjahat berbuat jahat di dunia, kalau dia terlepas dari mahkamah dunia, dia tidak akan terlepas dari mahkamah akhirat. Ingat, yang jahat di dunia, kalau dia terlepas dari mahkamah negara, dia tidak akan terlepas dari mahkamah akhirat. Allah Maha Adil. Semua yang punya masalah di dunia diizinkan untuk menuntut. Anda pernah tidak mendengar suatu ketika orang begini, kalau lagi marah sama orang, oh itu telah fitnah aku, demi Allah aku tidak ridho sampai akhirat akan aku tuntut. Pernah dengar begitu? Waduh, kalau Anda dengar orang begitu, kalau kebetulan dia itu calon mertua, batalin, jangan jadi mertua untuk Anda. Calon menantu batalin, orang serem begitu, orang kejam begitu, sampai di akhirat tuntut. Mau di akhirat? Anda tahu kisah di akhirat kan begitu. Nah, memang Allah Maha Adil, semua yang punya permasalahan akan diizinkan untuk menuntut di akhirat nanti. Ayam jago yang pernah mematuk dengan zalim dibangkitkan untuk menuntut. Kemudian saya diizinkan oleh Allah menuntut, misalnya fulan ambil dia telah mencaci mual. Saya tuntut kau beres. Saya noleh begini, rombongan ahli surga sudah masuk surga. Kok saya ketinggalan? Tidak, saya tidak mau ketinggalan. Daripada saya ketinggalan nanti, mending sekarang saya maafkan. Siapapun yang berbuat salah kepadaku, mencaciku, mengolok, memfitnah, membunciku, saya maafkan, tidak akan saya tuntut di akhirat. Saya maafkan biar saya ikut rombongan kemuliaan. Fahami makna ini. Jika Anda ingin ke surga meluncur laksana kilat, ingin bergabung dengan Rasulullah, obat bius sudah terasa? Mantap, insya Allah. Tinggal Anda amalkan di rumah. Sekarang pulang ke rumah masing-masing, ambil kertas, tulis orang-orang yang kurang ajar. Cuman judulnya yang bagus, orang baik. Satu fulan didoain setiap malam, ya Allah rezeki panjang, panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya. Kalau Anda bisa mulai ini, lihat amalan baik yang selama ini gantung akan diterima oleh Allah. Jangan biarkan dengan syahna, kebencian, dengki, dendam yang menjadikan sebab amal tidak diterima oleh Allah.
Ini persiapan batin sebelum masuk bulan Ramadan. Dan tradisi di Melayu secara umum, Nusantara secara umum itu ada. Cuman modelnya macam-macam. Biasanya kalau menjelang Ramadan itu ada sebagian tempat saling tukar-menukar makanan dan sebagainya. Itu maksudnya apa? Dan tahu di sini masih ada atau tidak? Masih makanan, masakan, maksudnya apa? Biar luntur kebencian. Kemudian buahnya apa lagi setelah itu? Ngajak terawih mah enak, karena hati sudah damai. Bang, terawih yuk. Iya, berangkat. Yang nggak mau pun cuma ngomong, aduh besok aja insya Allah lagi nggak ada badan. Itu. Tapi kalau masih musuhan, bang terawih yuk. Sok banget tuh, terawih sendiri aja, nggak pernah aja. Dan seterusnya, tidak indah. Baik, kita harus damai, selesai. Selamat tinggal kebencian, selamat tinggal dendam, selamat tinggal dengki. Masuk Ramadan istimewa insya Allah. Ini saja, mungkin ada yang mau ditanyakan. Berarti fikih praktisnya tidak bisa dihadirkan karena waktu. Nanti insya Allah kalau fikih praktis, kalau tidak salah, ambil YouTube kajian kami tadi malam, tadi malam. Ada kajian kami tadi malam, kita mencoba hadirkan fikih praktis 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 hal yang orang yang boleh yang tidak wajib puasa tadi malam di salah satu masjid di Terengganu sana, di Kemang. Insya Allah. Silakan mau ditanyakan, jangan banyak-banyak. Setelah itu sholat. Kalau tidak ada yang tanya, langsung kita tutup. Karena kita ada kegiatan lagi. Tim, jam berapa kita harus meninggalkan tempat? Jam berapa kita harus meninggalkan tempat? Tim, ada soal? Oke, silakan. Ada mic? Angkat suara biar yang lain dengar. Tak ada mic. Ini mic ini. Sini. Tuh mic. Nah. Biar yang lain dengar. Bismillah. Kalau nggak ada biar sambung. Gimana? Terima kasih. Sama-sama. Kenapa belum? Langsung aja, bismillah. Mereka mendapat Imam tentang mereka mendapat tentang Imam Nawawi tentang bersegi berpuasa. Dapat Imam Nawawi tentang bersiwak. Oh, bersiwak. Itu masalah sunnah, ada yang lebih penting. Sunnah. Jadi itu adalah biasanya dibahas kalau berpuasa, saya bahas tentang memasukkan suatu ke lubang. Jadi yang membatalkan puasa, mungkin saya masukkan fikih sedikit. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang pertama adalah lubang mulut. Lubang mulut. Yang dimaksud lubang mulut di sini adalah nelennya. Selagi tidak ditelan tidak batal. Makanya kumur dalam berwudu tetap disunahkan dengan syarat jangan ditelan, itu kumur. Sikat gigi di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa dengan syarat sikat giginya jangan ditelan. Cabut gigi di siang hari bulan Ramadan tidak batalkan puasa asalkan giginya jangan ditelan. Yang menjadikan batal telannya. Maka termasuk siwak adalah disunnahkan, tapi siwaknya jangan ditelan. Cuman nanti ada perbedaan. Maksudnya ibu-ibu misalnya, yang penting ngelennya. Ibu-ibu misalnya di siang hari bulan Ramadan langsung ambil es krim, masukkan mulut. Tidak batal puasa, asalkan jangan ditelan. Kuncinya jangan ditelan, kan begitu saja. Cuman bedanya makruh dan tidak makruh. Kalau kumur wudu sunnah, kalau masukkan es krim makruh, tapi tidak batal puasanya. Cuman bedanya kalau kecelakaan. Kalau misalnya lagi masukkan es krim begini, main-main, memang betul nggak batal. Cuman waktu masuk ke mulut digigit kucing kakinya, ketelan, batal puasanya. Tapi di saat lagi berkumur wudu, bersih-bersih, mau kumur, ada petir, ketelan, rezeki, nggak batal puasanya. Bedanya begitu ya. Kemudian siwak adalah disunnahkan, jumhur ulama muktamad adalah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i adalah asalkan belum tergelincir matahari. Kalau sudah tergelincir matahari adalah
madhab lain seperti madhab Imam Ahmad tentangnya tetap disunnahkan. Termasuk Imam Nawawi, ikhtiarnya Imam Nawawi adalah bersiwak setelah tergelincir matahari adalah tetap disunnahkan. Pertanyaannya boleh-boleh saja, cuma yang di hadapanmu tidak semua orang mengerti tentang ini. Kalau kita siwakan nanti dianggap kamu tidak mengerti dan sebagainya, lebih baik adalah ikuti jumhur ulama. Kecuali kamu sendiri pengen dipersilakan sendiri, tidak ada orang lain. Kenapa? Kita itu harus menjaga orang awam yang nggak ngerti. Ayo silakan makruh dan sebagainya. Tapi boleh-boleh saja Anda mengambil Imam Nawawi orang besar, dan itu sesuai dengan mazhab lain, mazhab Imam Ahmad. Selain mazhab Syafi'i, ibadah setelah tergelincir matahari bersiwakan masih disunnahkan selain daripada jumhur yang dikukuhkan mazhab Imam Syafi'i. Pertanyaan boleh-boleh saja, tapi fil madhab pendapat yang bukan dalam mazhab Syafi'i adalah makruh setelah tergelincir matahari. Baik, Imam Syafi'i punya, Imam Nawawi punya hujjah masalah harus suami soalnya ajaib indallah min rihil misk, dijelaskan itu ada raihah kata Imam Nawawi, bukan raihah yang ada di sini, tapi raihah karena lapar kita berpuasa, terdorong kosongnya perut, terangkat raihah yang lebih harum daripada minyak misik adalah bau yang dari perut ini, bukan dari mulut kata Imam Nawawi. Sehingga kata Imam Nawawi bersiwakan setelah tergelincir tetap sunahkan. Anda boleh mengambilnya. Ini orang pemahaman para ulama. Oke, baik. Tidak saya lanjutkan masalah batalkan puasa. Nah, cuma nanti ada menelan ludah supaya tidak, supaya saya karena nelen. Nah, setelah itu pulang ditanya suaminya, nelen ludah gimana sayang? Pusing. Nelen ludah supaya sambung karena satu paket ini. Menelan ludah tidak membatalkan puasa. Asalkan memenuhi 5 syarat, memenuhi 3 syarat. Menelan ludah tidak batalkan puasa asalkan yang pertama, ludahnya sendiri. Ludah orang tak boleh batal. Ludah orang nggak boleh, ada ludah di sini lalu diambil ya. Cuman ini kan saya tidak menggambarkan gambaran yang menjijikkan, tidak. Ada orang menelan ludah orang lain tapi tidak jorok, mohon maaf. Bermesraan suami istri, ketukar ludahnya. Jorok atau tidak jorok? Indah suami istri, ketukar ludahnya, batal puasanya. Makanya yang menjadikan tidak batal asalkan ludahnya sendiri. Satu. Yang kedua, ludah masih berada di dalam mulutnya. Biarpun kita mengumpulkan begini, lalu ditelan tidak batal. Tetapi jika ludah sudah berubah berpindah ke gelas, ada seorang ibu dari pagi ngumpul di ludah, ditaruh di gelas, kemudian ditaruh di lemari es, segar sekali kok diminum setelah itu, maka batal puasanya karena ludah sudah keluar dari mulutnya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah ludah belum bercampur dengan yang lainnya, masih asli murni. Tapi kalau sudah bercampur dengan es krim, gula, teh, kopi, tidak dibatal. Itu gambaran ludah. Itu diantara cara saya ngajarkan fikih yang enak begitu. Cuma tidak ada waktu. Ada fikih praktis. Ya, ada fikih praktis, enggak ibu ya fikih praktis. Baik, jawabannya pertanyaan sedikit, saya kasih panjang bonus. Kan Ramadan banyak bonus pahala. Sudah, kalau tidak kita tutup doa. Ada lagi? Sebentar, ada 2 ini saya lihat matanya bareng 2. Oke, 1, 2. Ada 2. Setelah itu selesai. Maju yang muda yang pakai imamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tahu kita berdoa aja. Mohon musnahkan musuh Allah. Baik, beda musuh Allah dengan musuh dirimu sendiri. Kalau musuh Allah lain, musuhmu yang mengambil uangmu, gitu. Makanya kalau urusan Allah nggak boleh dong kita maafin. Ini urusan pribadi, aku diambil. Urusan Allah malah harus marah kita. Cuman kalau kita mendoakan semoga dapat hidayah tetap bagus. Seandainya kita tidak sampai, pernah kita suatu ada seorang tokoh besar, dia memang bukan di luar Islam, dia jahat banget. Saya mendoakan dia Allah hancurkan dia. Cuman saya berpikir, dia orang hebat, orang besar. Kalau seandainya sama-sama doa saya dikabulkan, mending ya Allah kasih hidayah dia. Saya rubah doanya. Kalau dapat hidayah kan jadi pendukung Islam, nggak Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi cuman kalau mengutuk itu adalah, kalau mendoakan doa begitu adalah memang musuh agama, musuh Allah.
Cuman yang kita bahas semalam ini adalah musuh pribadimu yang mengambil duitmu, yang pinjam uang tak balik-balik. Katanya nanti kalau umroh mau dibayar, sampai pulang umroh 2 kali tak dibayar. Sudah itu dicari tak bisa, teleponnya mati. Itulah. Jadi seperti itu. Baik, mana yang muda tadi? Ayo bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pasal taubat. Jadi apa yang dikatakan oleh Buya tadi pasal taubat serius. Jadi pertanyaannya adalah, adakah Allah akan mengampuni orang yang taubatnya tidak serius? Yang mana hari ini ditolak perbuatan yang dilakukan semua. Baik. Tobat yang tidak serius tidak diampuni oleh Allah karena dia belum tobat bohongan. Tapi kalau orang tobat melakukan dosa lagi, bukan berarti tobatnya tidak serius. Manusia tempat salah. Ada suatu ketika orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku melakukan dosa, apa yang harus aku lakukan? Kau menyesal ya Rasulullah. Tobat. Cuma setelah tobat saya besok melakukan lagi ya Rasulullah. Jawab Nabi, kau tobat lagi. Tapi setelah itu saya melakukan lagi ya Rasulullah. Ya, kau tobat lagi. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kau bosan, maka setelah itu tidak diampuni oleh Allah. Jadi tobat yang pertama serius, kemudian kepleset lagi, namanya manusia. Yang nggak boleh setelah tobat bilang besok lagi. Kurang ajar, Allah Maha Tahu. Ini halus tobat itu. Contoh, naudzubillah. Seorang perempuan atau laki-laki katanya tobat dari zina, tapi nomor teleponnya masih disimpan. Bohong dia. Tidak usah bohongi Allah. Oh, nomor teleponnya perempuan katanya apa? Aku menyesal pernah dizinai seorang laki-laki dan sebagainya. Tapi nomor teleponnya masih disimpan. Hadiah sapu tangannya masih disimpan. Bohong dia katanya tobat. Kalau tobat akan dibakar semuanya itu kalau tobat. Allah Maha Tahu kok. Jadi tobat itu kalau serius pasti diampuni. Allah sudah berjanji kalau serius mau syarat akan diampuni oleh Allah. Udhuni astajib. Bukan mana pasti kan sesuai dengan janji Allah akan astajib. Cuman kalau doanya kalau tobatnya bohongan ya enggak dong bohongan. Tuhan yang Allah kan Maha Tahu di hati kita. Maka ayo kita menyesali tobat dengan serius. Cuman kalau kepleset lagi, misalnya dia sudah tobat dari minuman keras, wah astagfirullah nyesel dan sebagainya. Di suatu keadaan tiba-tiba terlena lupa minuman lagi. Tapi ini adalah bukan karena direncanakan. Tiba-tiba pergaulan baru lagi, balik lagi, tobat lagi. Yang bohong adalah astagfirullahaladzim, kapan lagi? Astagfirullahaladzim, besok lagi. Biarpun tidak diucapkan astagfirullahaladzim, ingat astagfirullahaladzim, kan kurang aja. Itu sifat yang boleh disifat itu. Ini saja insya Allah cukup. Ibu yang soleh di belakang, nggak ada yang tanya? Ibu-ibu. Baik, bapak-bapak dikasih. Sudah terakhir ya? Sudah cukup ya? Cukup mungkin setelah ini satu kali. Ada ibu-ibu yang tanya? Oh, ada mikrofon. Ibu pertanyaan simpan di hati, nanti jawabannya masuk ke hati. Ayo silahkan terakhir. Ayo bismillah, satu terakhir. Ayo bismillah. Assalamualaikum. Apa itu? Punah. Sebentar, pendapat Aimah dalam kesempitan. Sebentar. Terus mazhab lain. Mazhab lain kita mengikuti mazhab lain kita. Baik, boleh, bagus, pertanyaan bagus. Kita seorang mukallid taklid. Kalau kita mengikuti satu imam tidak bisa, kita mengikuti mazhab lain. Ada orang bahas masalah talfiq. Talfiq tidak boleh, dan pembahasan talfiq tidak ada dalam bahasan usul fikih secara panjang lebar. Hanya dikatakan disyaratkan dalam taklid adalah tidak talfiq. Sebenarnya talfiq sendiri belum dibahas secara panjang lebar.
Padahal istilah talfik, dan kebetulan kita ada buku talfik. Kita punya buku masalah talfik. Bahasa Arab ada kalau tidak ada di tim membawa buku talfik. Talfik itu sebenarnya banyak dalam kitab-kitab fikih kita. Yang nggak boleh itu talfik untuk main-main. Seperti dalam kitab Fathul Mu'in sendiri ada satu orang tidak niat. Maka di sini Imam Fahri sebutkan hendaknya niat itu menginapkan niat setiap malam. Cuman boleh mengikuti mazhab Malik adalah niatnya sekali untuk sebulan. Cuman di situ disebutkan dalam mazhab Hanafi sama seperti puasa sunnah. Kalau seandainya di malam hari kita lupa nggak niat, asalkan belum makan pagi hari kita boleh niat. Itu adalah bentuk talfik yang jelas. Kenapa? Dia itu waktu pagi hari belum jadi Hanafi, masih mazhab Syafi'i. Kemudian dia tidak berpuasa. Kemudian diizinkan oleh Syekh Malibari untuk mengambil mazhab Hanafi untuk mengesahkan sholat orang, puasanya orang awam. Dan untuk orang awam dimudahkan saja. Yang nggak boleh main-main. Oh kita bisa niat malam hari nggak mau pagi aja dah, ini sombong itu. Di saat darurat semacam itu, kasihan dia orang awam mengkodok berat. Jadi ada istilah berpindah bahasa. Boleh-boleh saja. Yang nggak boleh main-main. Ada orang melarang talfik karena dikhawatirkan jatuh kepada tatabu rukhas. Sebab tidak semua talfik tatabu rukhas, ada tatabu syada'id. Istilah fikih itu ya. Ini adalah bahasan fikih detail. Intinya secara umum adalah Anda boleh mengikuti mazhab lain tentunya setelah tahu ilmunya dong. Tidak harus memenuhi syarat-syaratnya. Karena demi kemudahan. Dan itu sudah Anda mendengar barangkali. Mengikuti mazhab Malik tanpa harus memenuhi syarat-syarat. Bagaimana cara puasa mazhab? Yang penting niat mazhab Malik. Dan disebutkan para imam. Di kitab fikih kita ada itu semuanya. Ikut niat mazhab Malik disebutkan. Bahkan dalam Fathul Mu'in yang kita pegangan kita yang luar biasa dan kitab yang cantik indah itu, ternyata kita boleh mengikuti mazhab Hanafi jika kita lupa di malam hari tidak niat dengan niat di pagi hari. Apa itu kalau bukan bentuk talfik? Maksudnya boleh, tapi tentunya harus ada aturannya. Yang nggak boleh adalah sombong. Niat enggak, besok aja deh. Ngapain besok aja, tinggal niat aja kok sombong amat. Saya ikut Hanafi. Wah ini agama mazhab bikin main-main. Untuk solusi boleh keadaan tertentu. Apalagi urusan ibadah. Ini saja insya Allah. Dan biasa kadang bahasan fikih jadi bahan berantem untuk sebagian para asatidz. Karena ustadznya tidak mengenal yang kita bahas malam ini. Kita tidak boleh saling benci. Diskusi ilmiah oke dong. Tapi benci nggak boleh. Dendam nggak boleh. Pembahasan ilmiah harus ada dong. Dan mazhab kita kuat. Mazhab Syafi'i luar biasa. Semuanya mazhab hebat. Baik seperti itu. Boleh saja, tapi dengan aturan yang nggak boleh adalah main-main dalam beragama. Ini saja. Insya Allah dan setelah ini silahkan mendirikan sholat. Dan kami sudah sholat karena kami sudah sholat menjamak dan kosor saya. Faedah saya. Kalau saya pergi ke kosor karena kita akan segera melanjutkan kegiatan di tempat yang berbeda. Mohon maaf, jangan ditiru. Wah ini buat tidak sholat. Saya sudah sholat tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berkailah bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan dan jadikan kami di bulan Ramadan sebagai hamba yang minal aidina wal faizin, yang kembali kepadamu dengan pengampunan dan beruntung dengan pahala berlipat ganda. Kami mohon ya Allah bersihkan hati kami dari dendam, benci dan dengki ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, orang menyakiti kami, orang zalim kepada kami, orang aniaya kepada kami, orang menfitnah kami, orang menggunjing kami, orang prasangka buruk kepada kami mohon berikan kesadaran dan jangan hukum mereka. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Dan seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu. Kami takut dengan dosa ini lalu kami menjadi malas beribadah jauh darimu ya Allah. Dan semakin jauh kami takut itu ya Allah, maka ampuni dosa kami ya Allah yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu. Dosa mata kami ya Allah yang sering melihat yang haram. Kadang haram di handphone kami, haram di laptop kami, haram di jalan haram itu ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Jauhkan ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Dan kami
kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni dia ya Allah, dan bencikan kepada zina dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak terhukum lagi ya Allah, dan buka pintu halal untuknya, dan jauhkan kami dari menggunjingnya ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan sholat, jauhkan kami dari menggunjing ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari minuman keras, jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni Engkau Maha Tahu tentang dosa kami ya Allah. Sungguh ya Allah, sebesar apapun dosa kami, kami yakin pengampunan-Mu lebih agung daripada dosa kami, lebih luas daripada dosa kami. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka, dan kami jaga anak-anak kami, para santri kami, anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak surga. Dan kami mohon ya Allah, berkahi masjid ini, berkahi yang berjuang di dalamnya, yang mewakafkan, yang membangun, yang memakmurkan semua yang berusaha dengan masjid ini, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan tetangga-tetangga masjid ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal berkah, yang sakit sembuhkan, yang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, suami istri yang saling mencintai karena ya Allah, dengan anak yang soleh salehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekedar informasi, Al-Bahjah itu ada pesantren, ada media, radio, ada televisi, ada pesantren beberapa kawangannya di beberapa penjuru Indonesia. Di antara ada cawangan Al-Bahjah pesantren di Kemaman. Di Kemaman, insya Allah ada pesantren Kemaman. Mohon doakan dan doakan semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu. Silakan langsung sholat. Dan sholat isya bersama. Alhamdulillah, mencintai semua karena Allah. Assalamualaikum.